Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit terkait teori konstruksi sosial yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Abi Robani, dan rekan saya. Muhammad Ferdi Gustian. Langsung saja ya. Teori untuk pengertiannya, teori konstruksi sosial adalah suatu teori sosial yang menjelaskan bagaimana makna dan realitas sosial dibangun melalui interaksi sosial antara individu dan kelompok. Konstruksi sosial merupakan tindakan serta interaksi sosial yang menciptakan suatu realitas. Realitas sosial tersebut terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu antara lain yang pertama ada realitas sosial objektif. Realitas sosial yang mengacu pada kompleksitas definisi realitas, misalnya gejala-gejala sosial, ideologi, keyakinan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada realitas simbolik, yaitu realitas sosial yang mengacu pada ekspresi simbolik dari realitas yang memiliki sifat objektif. Contohnya adalah berita yang ada di media massa. Lalu realitas sosial subjektif, realitas sosial yang dimiliki oleh setiap individu. Realitas ini melibatkan diri individu dalam proses interaksi dan eksternalisasi sosial. Lalu teori konstruksi sosial memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama adalah manusia hidup dalam konteks sosial tertentu dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya serta simultan atau bersamaan. Kedua, proses interaksi ini dialektik dan mencakup tiga momen, yaitu eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi. Lalu yang ketiga ada realitas sosial yang bersifat ganda, yaitu realitas objektif dan subjektif. Lalu yang keempat ada realitas sosial dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu realitas sosial objektif, simbolik, dan subjektif. Selanjutnya ada konsep kunci teori konstruksi sosial. Yang pertama ada simbol, lambang atau tanda yang digunakan untuk berkomunikasi makna sosial realitas sosial. Yang kedua ada konstruksi sosial, proses pembentukan realitas sosial melalui interaksi sosial. Yang ketiga ada makna sosial, makna yang diberikan kepada objek, konsep, atau perilaku oleh masyarakat. Yang keempat ada interaksi sosial, proses interaksi antar individu dan kelompok yang membentuk realitas sosial. Lalu yang kelima ada konteks sosial, lingkungan sosial yang mempengaruhi interaksi sosial dan pembentukan realitas sosial. Selanjutnya ada tokoh penting teori konstruksi sosial. Yang pertama ada Peter L. Berger, sosiologi Amerika yang mengembangkan teori konstruksi sosial dalam bukunya The Social Construction of Reality. Lalu yang kedua ada Thomas Luhmann, yaitu sosiolog Austria yang bekerja sama dengan Berger dalam mengembangkan teori konstruksi sosial. Yang ketiga ada Erving Goffman, sosiolog Amerika yang mengembangkan konsep peran sosial dan interaksi sosial dalam teori konstruksi sosial. Lalu ada studi kasusnya. Studi kasusnya kita mengambil seorang balita usia 2 tahun di Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh bapak kos tempat keluarganya tinggal. Kasus terungkap setelah ibu korban membagikan bukti pelecehan di akun korban orang biadab, menunjukkan luka di mulut dan di area intim. Saya bacakan secara singkat saja. Jadi ada seorang balita usia 2 tahun di Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh bapak kos tempat keluarganya tinggal. Kasus terungkap setelah ibu korban membagikan bukti pelecehan di akun korban orang biadab, menunjukkan luka di mulut dan di area intim anaknya. Ibu korban telah tinggal di kos itu selama 2 tahun.
Pemilik kos dan keluarganya menganggap korban seperti cucu sejak September 2024. Korban sering mengeluh sakit di area intimnya pada 2 Oktober 2024. Sang ibu melihat bercak di mulut anaknya. Esoknya ia membawa anaknya ke dokter dan menemukan iritasi, luka lecet dan lendir seperti keputihan berbau amis di kelamin anaknya. Hasil visum di RS Kanujoso mengkonfirmasi luka robek di 4 bagian vagina korban yang menunjukkan tindak kekerasan berulang. Ibu korban telah melaporkan kejadian ini ke RT, namun tidak dipercaya dan malah mendapat ancaman dari keluarga terduga pelaku yang berjanji akan melaporkan balik. Namun ibu korban tetap melanjutkan laporan ini ke pihak kepolisian. Kenapa kita mengambil studi kasus ini? Karena studi kasus tersebut dapat dihubungkan dengan teori konstruksi sosial melalui beberapa aspek. Yang pertama ada aspek konstruksi realitas. Kasus tersebut menunjukkan bagaimana realitas tentang kekerasan seksual terhadap anak dikonstruksi melalui pengalaman korban, lapor polisi, dan bukti medis. Lalu yang kedua interaksi sosial, interaksi antara korban, keluarga, pelaku, dan pihak berwenang. Lalu ada simbol dan makna. Luka pada korban, bukti visum, dan pernyataan ibu korban menjadi simbol dari kekerasan yang terjadi. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi sosial antara individu dan kelompok, sehingga realitas ini bersifat subjektif dan relatif. Teori ini menekankan peran interaksi dalam pembentukan realitas, membentuk identitas dan peran sosial, serta mengkritik struktur sosial yang ada. Meskipun memiliki kekuatan dalam penjelasan perubahan sosial, teori ini juga memiliki keterbatasan seperti kurang menjelaskan struktur sosial yang lebih luas dan fokus pada interaksi individu. Teori ini berlangsung dalam berbagai bidang seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ilmu komunikasi untuk memahami struktur sosial perubahan sosial dan identitas. Ya, untuk presentasi kali ini mungkin sekian. Maafkan bila ada kesalahan karena manusia tempatnya salah dan kebenaran hanya datang dari Tuhan. Jadi sekian Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.